Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar kimia, kita akan lihat bagaimana sifat koligatif untuk larutan elektrolit. Sebelumnya mungkin kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan zat elektrolit. Zat elektrolit adalah zat yang ketika dilarutkan akan terurai sebagian atau seluruhnya menjadi ion-ion sehingga dapat menghantarkan listrik. Zat elektrolit dapat berupa senyawa ion atau senyawa kovalen polar. Banyak sedikitnya zat elektrolit yang mengion di dalam air dinyatakan oleh derajat ionisasi atau alfa. Dengan alfa itu sama dengan jumlah zat yang mengion dibagi dengan jumlah zat mula-mula. Untuk zat elektrolit yang memiliki alfa mendekati 1 disebut elektrolit kuat, sedangkan jika alfanya mendekati 0 itu merupakan zat elektrolit lemah, dan untuk alfa sama dengan 0 adalah zat non-elektrolit. Contoh zat elektrolit kuat, contohnya di sini adalah NaCl, MgSO4, HCl, NaOH, dan lain-lain. Untuk yang lemah adalah NH3CH3COH atau asam asetat. Kemudian untuk zat non-elektrolit adalah CONH22 kali atau urea, dan C6H12O6 atau glukosa. Selanjutnya kita lihat ada faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff ini adalah perbandingan antara sifat koligatif larutan elektrolit dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Secara teoritis, nilai faktor Van Hoff atau I maksimum sama dengan jumlah ionnya, atau bisa kita tuliskan I sama dengan N. Jika alfa diketahui, maka besarnya faktor Van Hoff atau I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Dengan I adalah faktor Van Hoff dan N adalah jumlah ion, serta alfa adalah tetapan ionisasi. Semakin kecil konsentrasi larutan, faktor Van Hoff akan semakin mendekati nilai teoritis atau I sama dengan N. Selanjutnya kita lihat untuk larutan elektrolit, persamaan-persamaan untuk sifat koligatif dapat kita manipulasi sebagai berikut. Yang pertama untuk penurunan tekanan uap, untuk delta P sama dengan NZT dikali I dibagi dengan NP ditambah NZT kali I dikali P0. Selanjutnya untuk tekanan uap larutan atau P sama dengan NP dibagi NP ditambah NZT kali I dikali P0, tekanan uap larut murni. Kemudian untuk kenaikan titik didih dan penurunan titik beku, kita peroleh delta TB sama dengan M dikali KB dikali I dan delta TF sama dengan M dikali KF kali I. Selanjutnya untuk tekanan osmotik, itu V sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Kita lihat contoh soalnya. Ada basa, valensi 2 atau MOH 2 kali. Kemudian kita lihat data yang kita punya di sini. Untuk MOH 2 kali ini atau basa ini adalah zat pelarutnya. Kemudian pelarutnya adalah air. Kita tuliskan dulu apa yang kita ketahui. Yang pertama, massa daripada basa adalah sebesar 1,8 gram. Selanjutnya ada valensinya 2. Nah, jangan lupa karena valensi 2 berarti total ionnya ada 3 ya. Kita bisa lihat di sini MOH 2 kali menjadi M2 plus tambah 2OH minus. Berarti di sini ada 3 buah ion. Selanjutnya untuk volume airnya itu sebesar 100 ml. Kemudian untuk TB aksen sebesar 100,2 derajat Celcius. Alfanya adalah sebesar 80% atau 0,8. Untuk KB sebesar 0,52 derajat Celcius per mol. Kemudian untuk ARH adalah sebesar 1 dan ARO adalah sebesar 16. Langkah yang pertama kita hitung dulu I-nya. Untuk I kita gunakan rumus I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. Kita peroleh untuk I sebesar 2,6. Selanjutnya kita hitung delta TB. Untuk larutan elektrolit kita peroleh delta TB sama dengan TB aksen dikurang TB. Karena ini air maka TB-nya adalah 100 sehingga kita peroleh delta TB sebesar 0,2 derajat Celcius. Selanjutnya kita hitung molaritas.
untuk larutan elektrolit, molalitas sama dengan delta TB dibagi KB dibagi I. Kita peroleh 0,2 dibagi 0,52 dikali 2,6 atau kita peroleh molalitasnya sebesar 0,1479 molar. Selanjutnya kita hitung massa pelarutnya. Jangan lupa untuk massa pelarut itu sama dengan rho dikali volume air. Dan untuk rho air sebesar 1 gram per mililiter, sehingga kita peroleh untuk massa pelarut sebesar 100 gram atau 0,1 kilogram. Selanjutnya kita menghitung mol basa. Kita peroleh mol basa sama dengan molalitas dikali massa pelarut. Kita peroleh 0,1479 dikali 0,1 atau mol basa sebesar 0,0148 mol. Dan terakhir kita hitung MR basanya. Untuk MR basa sama dengan massa basa dibagi mol basa. 1,8 dibagi 0,0148 kita peroleh untuk MR basanya adalah sebesar 121,68 gram per mol. Dan untuk menghitung massa molekul relatif atau massa AR daripada logam, itu kita peroleh dari MR basa sama dengan AR logam ditambah 2 kali dalam kurung ARO ditambah ARH, atau 121,68 sama dengan AR logam ditambah 2 kali 16 tambah 1, atau 121 sama dengan AR logam ditambah 34, sehingga AR logamnya kita peroleh sebesar 121,68 dikurang 34, atau AR logam sebesar 87,68 gram per mol. Dengan demikian untuk AR logam atau massa atom relatif dari logam sebesar 87,68 gram per mol. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.